Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera. Pagi ini saya akan menyampaikan topik meningkatkan plafon rezeki. Ini topik lama, sebetulnya saya buat baru di awal pertengahan April ini. Transformasi pribadi saya Bapak Ibu, ya, tahun 81 sampai 97 saya merasa dokter itu penghasilannya aman dan kaya. Gitu ya. Kemudian tahun 97 setelah saya membangun rumah sakit di Batu, saya bertemu dengan 3 janda dokter yang secara berturut-turut datang ke rumah dan ke rumah sakit untuk jualan door to door. Dan di situ saya menyadari bahwa profesi dokter tidak aman. Hanya aman untuk dirinya, tapi tidak aman untuk keluarganya. Kemudian saya mulai melihat bahwa banyak orang, banyak teman-teman yang meninggal, keluarganya terjun bebas gitu, ekonominya. Tahun 2000 saya membaca buku Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, dan di situ baru saya tahu kenapa saya tidak aman, yaitu karena penghasilan saya adalah penghasilan aktif yang sangat tergantung pada aktivitas saya. Dan di situ dinyatakan bahwa penghasilan aktif tidak membuat orang jadi kaya. Jadi saya disebut orang miskin ya, secara keuangan, ya, karena saya harus terus-menerus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Di situ ada jalan keluar yang dianjurkan, tapi saya sama sekali tidak tertarik. Barulah pada tahun 2004 sampai 2005 saya diajak anak saya membangun aset dan bisnis. Kemudian berhasil, dan tahun 17 Agustus 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini karena sudah ada sumber penghasilan lain yang terus-menerus mengucurkan uang meskipun saya tidak melakukan apa-apa lagi. Dan begitulah sampai hari ini 13 tahun saya menjadi investor dan provokator, menambah aset dan mempengaruhi orang lain agar tidak terlalu lama bekerja. Segeralah fokus pada hal-hal lain di luar mencari uang, pada keluarga, pada kesehatan, dan lain-lain. Bapak Ibu, kita harusnya kaya. Ya, manusia diturunkan ke dunia bukan untuk bekerja keras mencari sesuap nasi, tapi untuk bisa hidup sejahtera, cerah, dan bebas merdeka. Saya orang Islam, ya, di Islam ada teladan kekayaan, ya, semua nabi dan rasul itu kaya. Nabi Muhammad SAW dan istrinya itu orang kaya. 4 sahabat nabi utama, ya, sahabat utama dan 10 sahabat juga kaya. Islam masuk Indonesia dibawa saudagar kaya, ketua Wali Songo kaya, pendiri NU dan Muhammadiyah orang kaya, Sarekat Dagang Islam, perkumpulan saudagar Islam yang kaya. Dan ini saya dapat dari bukunya Ibu Santoso. Jadi kalau sekarang pada kenyataannya banyak orang Islam yang tidak kaya, berarti ada sesuatu yang salah di bawah sana. Ya, bagaimana orang mengajarkan kepada orang lain, gitu ya. Profil orang kaya di Indonesia, Bapak Ibu, ya, punya pola pikir plafon rezekinya tinggi, berpikir hasil bukan proses, ya. Yang penting ada hasilnya, gitu ya. Tidak penting ini bisnis apa. Mereka punya bermacam-macam bisnis. Berbeda dengan orang miskin, berpikir proses, memilih-milih bisnis. Ya, bisnisnya harus cocok, gitu ya. Kalau nggak cocok, nggak akan dilakukan, meskipun hasilnya bagus. Dan yang ketiga, kecerdasan finansialnya tinggi. Dan kemampuan teknisnya hanya 2, membangun aset, yaitu membangun jaringan dan membangun sistem, yang dua-duanya akan jadi aset. Hidup ini adalah peniruan Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka kita meniru cara pikir orang kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Nah, ini cara menjadi kaya cara lama, yaitu punya cita-cita, kemudian merantau ke kota besar, bergaul dengan orang kaya, ya magang pada orang kaya dan menjadi kaya. Hampir semua orang yang sekarang kaya raya melalui cara ini, gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin ada di desanya, di lingkungannya yang miskin, kemudian tiba-tiba jadi kaya. Mereka harus menaikkan dulu plafon atau takaran rezekinya dengan cara bergaul menjadi orang kaya. Tidak semua perantau bisa kaya, tapi semua orang kaya adalah perantau. Plafon rezeki itu apa sih? Itu adalah setiap orang punya plafon atau batas atas rezeki, ya, yang merupakan rata-rata rezeki dari 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Ya, penghasilan kita akan selalu di bawah plafon, bisa naik sebentar tapi akan diturunkan lagi oleh bawah sadar sehingga kembali di bawah plafon. Kalau kita ingin penghasilannya naik secara permanen, maka plafonnya yang harus dinaikkan. Contoh seperti ini Bapak Ibu, ya, orang yang di tengah itu dilingkungi, dikitari oleh orang-orang berpenghasilan 1 juta, 3 juta, 3,5, 2,5 dan seterusnya. Walaupun mereka tidak tahu bahwa secara sadar berapa penghasilan temannya yang mengitari dia itu, tapi bawah sadarnya tahu dan ingin saling mencocokkan. Supaya ingin cocok, saling mencocokkan. Yang terlalu tinggi akan diturunkan. Jadi kalau
orang tadi kurang lebih ya penghasilannya 3 juta per bulan. Ya, plafonnya seperti ini aja, naik turun gitu ya. Ada naik sebentar, turun lagi. Terus seperti itu sampai Bapak Ibu menaikkan plafonnya. Misalnya di Building the Dream itu plafonnya saya naikkan menjadi penghasilan pasif 100 juta sebulan dengan audio terapi bawah sadar. Maka dengan sendirinya kalau Bapak Ibu sudah menaik plafonnya, ya kehidupan akan membawa Bapak Ibu ke arah yang dituju tadi, yaitu memiliki penghasilan 100 juta sebulan. Bukan ujuk-ujuk gitu, enggak, ya bertahap. Artinya Bapak Ibu akan ditunjukkan jalannya, tahu-tahu bertemu dengan orang yang bisa mengajak ke arah situ gitu ya, dan sebagainya. Pokoknya selalu ada jalan untuk menuju ke penghasilan pasif 100 juta sebulan. Bapak Ibu, semua berawal dari pikiran ya. Pikiran kita akan memunculkan tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan yang terus-menerus jadi karakter, dan karakter itu menjadi nasib kita. Jadi nasib Bapak Ibu sekarang ini, meskipun di bawah jembatan, meskipun punya utang ratusan juta, itu bukan takdir Bapak Ibu. Itu hanyalah hasil dari pola pikir Bapak Ibu 5-10 tahun yang lalu. Dan cara berpikir Bapak Ibu sekarang akan menjadi nasib Bapak Ibu 5-10 tahun yang akan datang. Kalau Bapak Ibu tidak merubah pikiran, nasibnya juga tidak akan berubah. Ya, paling kalau punya toko ya, tokonya tambah satu, tapi tetap aja tidak punya uang, tetap aja punya utang dan sebagainya. Jadi pikirannya yang harus dirubah dulu pola pikirnya, maka nasibnya otomatis akan berubah. Itulah hukum-hukum di dunia. Nah, siapa kita? Kita itu sebenarnya robot, Bapak Ibu, ya. Robot yang punya pikiran sadar, ya. Ini pikiran sadarnya adalah pikiran kita, yaitu saya butuh uang, saya ingin kaya. Tapi program di bawah sadar Bapak Ibu yang ada di bubble itu, yang diisi oleh orang-orang di luar Bapak Ibu adalah program-program miskin. Uang bukan segalanya, uang tidak dibawa mati, orang kaya itu pelit, cari uang itu sulit, ya, saya tidak suka dengan orang kaya, dan sebagainya. Bapak Ibu banyak yang membenci orang yang lebih kaya dari Bapak Ibu, lebih mampu dari Bapak Ibu, dan itu membuat Bapak Ibu tidak bisa kaya. Jadi ini adalah yang disebut life map miskin, ya, yang mencakup 90% dari pikiran kita. Akibatnya apa? Tidak sinkron. Pikiran sadar ingin uang, pikiran bawah sadar benci uang. Yang selalu menang pikiran bawah sadar. Karena itulah yang dianggap sebagai kebutuhan. Jadi sekarang kebutuhan Bapak Ibu itu miskin, gitu ya. Butuh bekerja. Kebutuhan Bapak Ibu adalah bekerja keras, mencari uang. Jadi life map miskin itu atau life map bekerja keras mencari uang itu akan memberi hasil kehidupan seperti ini. Miskin tipe 1, sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya begitu-begitu saja, ya. Karena kalau uangnya mudah masuk, mungkin orangnya berhenti bekerja. Jadi uangnya dibuat sulit masuk. Atau uangnya dibuat mudah masuk tapi juga mudah keluar, yaitu miskin tipe 2. Sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Ini saya dulu seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti yang sekarang ini ya, ada startup, ada bisnis apa yang passion, harus mengikuti passion Anda, minat Anda, maka yang terjadi adalah dari 1 ke 2. Karena minat Anda, passion Anda, apapun yang Anda suka, apapun yang Anda cocok, itu adalah sesuatu yang sudah ada di pikiran bawah sadar Anda. Dan itu juga yang berperan ke pikiran, ke kondisi Anda sekarang. Jadi kalau Anda mengikuti itu saja, mencari bisnis yang cocok, yang menjadi passion Anda dan sebagainya, ya tidak berubah apa-apa, hanya pindah dari 1 ke 2. Kalau Anda ingin berubah, Anda perlu mencari mentor, kemudian berpegang pada mentor, melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai, yang ditunjukkan oleh mentor. Ya sudah pasti tidak Anda sukai. Ya kalau Anda sukai, ya sama-sama mentor dan Anda sama-sama apa ya? Ya tidak ada kemajuan apa-apa gitu ya. Jadi semakin petunjuk mentor semakin tidak Anda sukai, semakin harus Anda lakukan. Itulah kunci perubahan. Itulah jihad terbesar umat manusia. Mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kesombongannya, mengalahkan hal-hal yang dianggapnya benar, walaupun di luar sana ada yang lebih benar. Orang tidak akan berubah nasibnya, Bapak Ibu. Tuhan tidak mengubah nasib orang kalau orang itu sendiri tidak berusaha mengubah nasibnya. Jadi untuk mengubah nasib Anda harus ikhtiar, gitu ya, dengan cara menghilangkan dulu life map miskinnya. Saya punya senjata rahasia, Bapak Ibu, yaitu di grup WA Building the Dream. Saya menggunakan yang disebut audio terapi bawah sadar.
ya, yang saya bagikan gratis pada grup. Sekarang ada ratusan grup Building the Dream, gitu ya. Di situ Doa Audio memiliki penghasilan pasif 100 juta per bulan dan kehidupan dengan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Didengarkan 21 kali, semakin cepat semakin bagus, ya, keduanya saling melengkapi, jadi gantian aja mendengarkan. Bukan menyelesaikan satu kemudian baru yang lain, enggak. Sehari mungkin 2 audio didengarkan bersama-sama dengan cara yang tertentu. Nah, kemudian setelah plafon rezekinya naik, maka Bapak Ibu perlu hadir di seminar-seminar inspirasi yang saya tunjuk dan mendengarkan CD-CD inspirasi. Ini di grup lanjutannya. Saya tidak menjual seminar Bapak Ibu, karena saya hanya mengikuti seminar. Saya peserta seminar ini. Saya bukan penyelenggaranya, saya bukan pembicaranya. Dan saya juga tidak mendapatkan apa-apa dengan kehadiran Bapak Ibu di sana. Saya sama-sama membayar 600.000 dan saya sekarang sudah punya tiketnya untuk seminar yang akan datang. Ya, setahun 3 kali. Untuk 2 hari seminar itu 600.000. Saya sama dengan Bapak Ibu membayar. Saya cuma melihat banyaknya orang yang hidupnya berubah karena seminar itu, sehingga itu saya pakai untuk meningkatkan plafon rezeki Bapak Ibu dengan melihat sendiri bagaimana orang-orang kaya itu hidupnya seperti apa, ya, di seminar itulah adanya. Jadi Bapak Ibu ibaratnya kita ini sedang membangun jaringan orang sukses. Kalau Bapak Ibu dikelilingi di sini orang-orang seperti ini, ya, yang sayangnya tidak ada di sekitar Bapak Ibu, ini hanya ada di seminar, ada di CD dan lain-lain, ya. Bapak Ibu akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Jadi cara menjadi kaya kalau dulu dengan merantau, maka sekarang cukup dengan menggunakan atau merubah cara berpikir kita. Ya. Kalau ingin kaya, mendengarkan audio terapi bawah sadar, ikuti seminar-seminar orang kaya yang ditunjuk, ya, bukan yang Anda pilih loh ya. Anda tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau Anda mengikuti seminar yang Anda pilih sendiri. Tidak akan berubah, Bapak Ibu. Karena seminar yang Anda pilih, yang Anda cocok, itu berarti sudah ada di pikiran bawah sadar, dan itu akan hanya menguatkan apa yang ada di program itu. Jadi Bapak Ibu perlu diregang, ya, melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai, ya, supaya keluar dari batas-batas yang menurut Anda. Batas-batas menurut Anda itu adalah ini, bekerja keras setiap hari, hidup untuk bekerja dan bekerja untuk hidup, gitu ya. P7, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Padahal batas-batas Anda yang sesungguhnya adalah itu, sejahtera, hidup sejahtera, punya mobil, punya rumah besar, bisa pergi kemana saja yang Anda inginkan. Itulah hakikat kehidupan Anda sebagai manusia. Anda harus mau diregangkan untuk mendapatkan semuanya itu. Jadi ada mekanisme sukses otomatis yang akan bekerja Bapak Ibu. Kalau program bawah sadar Bapak Ibu adalah bekerja keras mencari uang, maka Bapak Ibu akan tertarik pada jenis-jenis bisnis atau pekerjaan yang sifatnya mencari uang. Menjadi pegawai, karyawan, menjadi profesional seperti dokter, pengacara, kemudian menjadi pengusaha kecil, ya. Yang semuanya itu penghasilan aktif. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu akan diajak orang untuk membangun aset. Biasanya itu ketertarikan yang palsu, ya, lama-lama akan rontok karena tidak cocok dengan program bawah sadar Bapak Ibu, gitu ya. Kalau itu cocok, kemudian Bapak Ibu semangat sekali mengerjakannya, berarti bisnisnya bukan membangun aset, itu adalah bisnis biasa mencari uang. Kalau jaringan itu ya jaringan yang begitu Bapak Ibu join, membayar, kemudian mulai bekerja, menjoinkan orang, Bapak Ibu langsung dapat uang. Macam-macam, ada komisi untuk menggabungkan, komisi pasangan, macam-macam lah, tergantung kreativitas dari bisnis itu. Nah, Maxwell Maltz dalam bukunya Zero Resistance Selling mengatakan, kalau Anda ingin bisa membangun aset dan memberikan penghasilan pasif, yang memberikan penghasilan pasif, maka harus merubah dulu program bawah sadarnya dengan program bawah sadar penghasilan pasif. Hidup santai, uang masuk terus. Dan itu yang saya lakukan dengan audio terapi bawah sadar itu. Maka Bapak Ibu akan bisa membangun aset. Tapi ada sebagian yang tetap mempertahankan egonya dengan mempertahankan bisnis-bisnis yang dilakukan sekarang. Silakan saja, gitu ya.
Karena mekanisme sukses otomatis Bapak Ibu akan membawa Bapak Ibu tetap ke tujuan yang benar. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ya. Mekanisme sukses otomatis. Kalau Bapak Ibu sudah punya di pikiran bawah sadar Bapak Ibu ada program penghasilan pasif 100 juta sebulan, maka kalau Bapak Ibu punya mentor akan lurus menuju ke sana kalau Bapak Ibu mengikuti. Tidak peduli Bapak Ibu memulai dari mana, dari paling bawah, tidak punya uang, punya hutang, atau dari sebagai direktur dan lain-lain, tetap sama. Kalau Bapak Ibu melakukan dengan cara Bapak Ibu sendiri, silakan, akan terjadi siksak seperti ini. Karena pikiran sadarnya akan melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Dan bawah sadarnya berusaha meluruskan, sehingga terjadilah siksak seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak punya impian yang jelas, atau penghasilan pasif 100 jutanya itu hilang, ditarik oleh lingkungan Bapak Ibu, ya, karena Bapak Ibu tidak berusaha mempertahankannya dengan masuk ke lingkungan orang sukses tadi, hadir di seminarnya orang kaya, mendengarkan CD-CD-nya orang kaya, maka Bapak Ibu akan kembali berputar-putar seperti yang dulu. Oke Bapak Ibu, jika saya yang sudah berumur bisa, saya pastikan Anda juga pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera.